sore hari hasil coblosan pemilu 2024 sebenarnya sudah bisa diperkirakan lepas dari bagaimanapun prosesnya. Untuk memenuhi etika demokrasi maka ada aturan atau undang-undang untuk memperkarakan secara konstitusional, yakni lewat Mahkamah Konstitusi. Komentar Gibran sebagai cawapres waktu itu, terus nanti kalau pemilu diulang kalah lagi, nuntut lagi, kapan selesainya? Itu pertanyaan anak yang nggak ngerti konstitusi. Ya mau bagaimana lagi? Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia nyata dan dunia maya yang ternyata nyata juga. Jika beda opini, mari berkomunikasi, saling mendengarkan. Jika beda kepentingan, semoga bisa saling mengapresiasi untuk tak perlu saling melecehkan. Menggunakan hak yang sudah ditentukan oleh konstitusi pun dipertanyakan. Lantas buat apa bikin UU pemilu dari pra hingga pasca coblosan? Bukankah dalam aturan sudah dibuat sedemikian rupa? Walaupun dalam aturan yang paling muskil sekalipun, batasan saksi yang cuma sauprit untuk ratusan juta pemilih, cakupan teritori yang tak sederhana, waktu yang terbatas, tak lebih dari 14 hari pas hari lebaran pula, sehingga mengubah hasil pun rasanya mustahil, binti muskil. Sementara parlemen jalanan dianggap nista tapi memakai hak konstitusi diperhinakan. Belum pula modusnya kini demo jalanan diperhadapkan dengan demo tandingan. Bayangkan penguasa bertindak sebagai pengadu domba dengan membuka potensi konflik horizontal, tapi memakai hak konstitusional pun dianggap tidak siap bertanding. Di sisi lain, hal itu bagi para netizen dengan pilihan dan kepentingan masing-masing tak bakalan selesai dalam waktu dekat. Namun senyampang itu ketika rakyat jelantah sudah menjalankan hak politiknya ngasih suara, di bagian elit politik mulai muncul kasak-kusuk. Dari bagi-bagi hasil suara rakyat hingga bagaimana power sharing diperhitungkan lebih bagi keamanan dan kenyamanan masing-masing. Maka desa-desu soal ketemuan antara Megawati dengan Jokowi, Megawati dengan Prabowo, Prabowo dalam satu meja presiden club bersama SBY, Megawati, Jokowi menjadi penting. Begitu juga wira-wirinya para pendulang suara, apalagi ada alasan religius, syawalan silaturahmi, penting. Penting bagi siapa? Bagi mereka, bagi kita jelantah omong kosong, apalagi bagi kesejahteraan rakyat. Dalam periode akhir jabatannya, Jokowi yang sedang paling berkuasa merasa paling benar dengan jalan politiknya, tak siap lengser dengan sukarela. Dalam demokrasi yang bersendi bahwa politik adalah seni kompromi, Jokowi merasa sah melakukan apa saja karena merasa dikhianati dan dikecewakan. Tapi kalaupun paham seni kompromi, barangkali seni yang absurd. Dalam pada itu belum sudah dengan angka 471 triliun yang samar dalam bansos, menyusul angka 271 triliun korupsi timah, plus angka rupiah yang tembus di atas 16.000 rupiah per dolarnya. Bagaimana sikap presiden yang masih berkuasa? Tidak jelas. Masih sawalan dengan anak cucu agar para jubir istana bisa berkilah bahwa belum bertemunya Jokowi dengan Megawati karena masing-masing punya agenda yang padat. Kasihan para jubir itu mesti kursus teater lagi. Bagi para eksportir yang kemarin duitnya dirampok elit politik untuk biaya kampanye, ini adalah saat mereka ambil duitnya lagi dengan merosotnya nilai rupiah. Karena bisnis mereka dihitung dalam dolar. Makin melemah rupiah, makin gede untungnya. Bagi rakyat jelantah, daftar tarif naik dari BBM, gas, listrik, transportasi, bahkan tempe yang kedelainya impor pastilah juga akan melonjak. Padahal bansos kemarin cuma 10 kg, sementara amplopnya yang cuma 500.000 hingga 1 juta sudah menguap lama. Nunggu 5 tahun lagi kayak lagunya Anggun waktu masih remaja, takut. Memang menakutkan. Sementara Prof. Mahfud mengatakan jika Indonesia tanpa korupsi, rakyat jelantah bisa mendapatkan duit per bulan 20 juta. Itu duit per orang jelantah, haknya, bukan karena meminta atau bansos yang diposisikan sebagai charity presiden. Sayangnya tabrak Prof kalah di Pilpres kemarin. Bonyo kalah dengan makan siang gratis. Padahal apakah ada makan siang gratis? Di Indonesia pasca reformasi 98 korupsi tidak mereda. Bahkan di zaman Kiwari korupsi bukannya diberantas melainkan dipelihara. Dipelihara sebagai alat bermain politik bernama politik sandera.
Coba kapan putusan soal JGP dan SYL dari Nasdem ataupun FB dari KPK? Nantilah nunggu setelah MK memutuskan sengketa pemilu. Buru-buru putusan vonis mereka, yang muncul justru kabar bahwa Setia Novanto dapat remisi lebaran. Hanya di Indonesia yang Pancasila koruptor dapat remisi. So, nantilah setelah omon-omon pergantian kekuasaan Oktober 2024, baru bisa kita lihat ada tidak oposisi, siapa jadi menteri apa, atau jadi komisaris utama dan komisaris independen apa. Dan kita nunggu lagi 5 tahun, entah dengan berjuang atau berdoa, supaya tak lagi-lagi ketipu. Kita doakan cita-cita komen di DPD terkabul, yakni bagaimana Indonesia punya Hari Komedi Nasional.